teman-teman, di negara kita sering terjadi bencana alam loh. Tahukah kamu apa itu bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Yuk kita pelajari contoh-contoh bencana alam. Tahukah kamu, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng tektonik. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Jika berada di dalam rumah atau gedung, berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang mudah terjatuh. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, dan tiang listrik. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi resiko dan dampak dari bencana yang terjadi. Apa itu gunung berapi meletus? Gunung berapi meletus yaitu keluarnya material panas dari dalam gunung berapi, seperti lava, gas beracun, dan abu vulkanik. Adakah gunung berapi di sekitar kediamanmu? Jika iya, ada yang perlu diperhatikan loh. Apa itu? Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Erupsi gunung berapi ini termasuk ke dalam bencana alam yang berbahaya dan perlu persiapan khusus, tergantung pada lokasi tempat tinggal. Lokasi ini dibagi menjadi 3 kawasan rawan bencana, yaitu kawasan rawan bencana 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahan, ketika material berjatuhan berupa hujan abu serta lantaran batu pijar. Selanjutnya adalah kawasan rawan bencana 2. Kawasan ini adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lantaran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan ada kemungkinan gas beracun. Yang harus selalu siap siaga adalah keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana 3. Karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat berpotensi terdapat awan panas, aliran lava, guguran lava, lantaran batu pijar, dan gas beracun. Selain lokasi tempat tinggal, perlu juga diperhatikan mengenai tingkat bencana yang sedang terjadi, karena ada 4 tingkat. Apa saja itu? Tingkat 1, normal, yaitu aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual kegempaan dan gejala vulkanik lain, tidak memperlihatkan adanya kelainan. Lalu ada tingkat 2, siaga, yaitu saat adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Selanjutnya adalah tingkat 3, waspada. Peningkatan semakin terlihat dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang biasanya sudah terlihat adanya letusan. Yang paling berbahaya adalah tingkat 4, awas, karena pada tingkatan ini menunjukkan letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan hasil analisis data pengamatan, segera akan diikuti oleh letusan utama. Nah, ketika gunung berapi di sekitar kamu memasuki tingkat 2 atau kondisi siaga, segera siapkan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi dari abu vulkanik. Pahami jalur evakuasi menuju shelter terdekat. Dan apabila sudah memasuki tingkat 4 ataupun sudah ada perintah evakuasi, ikuti arahan untuk dipindah lokasikan sesuai arahan. Kenakan pakaian tertutup dan lindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi.
Apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor di bawah laut. Saat bencana terjadi, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari pantai saat merasakan gempa bumi atau peringatan tsunami. Jangan kembali ke pantai sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Banjir adalah luapan yang menggenangi daratan. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan, seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan, merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Maka, bagi keluarga yang tinggal di daerah ini harap diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat, sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan proses evakuasi. Dan juga material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Yang pertama, hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Dan yang paling penting, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, ketika curah hujan meninggi, selalulah waspada karena resiko tanah longsor pada saat ini juga meningkat. Ketika terdengar gemuruh dari daerah lereng, lakukan evakuasi. Begitu juga ketika terdengar suara sirin tanda terjadinya longsor, segeralah melakukan evakuasi. Kita semua berada di negara tropis yang mengalami 2 perubahan musim, dari musim kering ke musim hujan, atau juga sebaliknya. Perubahan musim ini ternyata memberikan dampak pada potensi munculnya bencana puting beliung. Sudah tahu kan puting beliung? Secara ilmiah, puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Dan biasanya terjadi saat peralihan musim. Bencana alam ini sering mengakibatkan pohon tumbang dan kerusakan rumah. Puting beliung dapat diprediksi kemunculannya loh, apabila udara terasa lebih panas daripada biasanya, padahal ada awan hitam di langit yang terus ada hingga sore hari. Ada kemungkinan akan terjadinya puting beliung. Ketika bencana ini berlangsung, segeralah memasukkan barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin saat terjadi bencana. Jangan lupa tutup jendela dan kunci pintu untuk meminimalisir kerusakan. Tapi, apabila sedang ada di luar rumah, lalu terjadi bencana puting beliung dan muncul petir yang menyambar, meringkuklah tekuk lutut di arah dada. Jangan tiarap di atas tanah. Jangan berlindung di dekat pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Tapi berlindunglah ke dalam rumah atau bangunan terdekat.